Apa kau buta? Ya Tuhan, ada Sherlyn dan para penjaga juga mencariku. Posisiku sulit sekali. Dasar payah. Untung ponselku tidak rusak. Ayo bangun. Bangun. Aku tidak berbuat apa-apa. Aku sudah tahu itu. Akan aku bawa kau ke manajer hotel. Tidak, Ayo tidak. cepat ikut. Aku mohon. Kau dari keluarga Jangan baik-baik lakukan tapi ini perilakumu padaku. seperti ini. Ayo. Hei, tunggu sebentar. Jangan bawa dia. Aku juga terlibat bersamanya. Oh bagus. Ayo ikut sekalian. Kenapa Ayo. kau di sini? Aku merasa sedih tanpamu. Kau kira ini lelucon? Iya, tentu saja. Ayo cepat. Cepat. Prita, apa yang kau lakukan? Cepat. Ayo, cepat. Kemana kita? Mobil. Hei, berhenti kalian. Jangan pergi. Tangkap mereka. Ayo, cepat. Hei, berhenti. Ayo, tangkap mereka. Jangan pergi. Jangan lari. Berhenti. Hei, tunggu. Berhenti. Ya Tuhan. Kau menggelitiki penjaga itu. Aku tidak bisa memikirkan hal yang lain. Itu lucu sekali. Oh, lucu. Astaga. Itu menyenangkan sekali. Percayalah, aku belum pernah melakukan hal segila itu. Aku belum pernah melakukan hal menegangkan seperti itu. Astaga. Kau tahu, bisa meloloskan diri dalam situasi seperti itu sangat penting. Dan yang terpenting, aku bisa melarikan diri dari security itu. Tidak kena. Siapa itu? Itu pasti Sristi, Bu. Dia pergi ke pasar. Ini pasti dia. Selarut ini? Iya. Siapa? Salam. Aku belum pernah melihatnya. Ibu dia temannya Prita dan Sristi dari Nasik. Begini, Bu. Bukan seperti itu. Ini adalah salahku. Harusnya aku bilang sejak awal. Bu Aurora, aku adalah menantumu. Maksudku calon menantumu. Aku ini adalah tunangan Prita. Salam, Ibu. Akan kuberitahu semuanya, tapi izinkanlah aku masuk dulu. Terima kasih. Kok tidak apa-apa? Iya, kau membuatku tidak bisa menahannya. Perut dan pipiku jadi sakit. Tidak, aku rasa kau terkena flu. Oh, benarkah? Aku tidak apa-apa. Rambutmu basah sekali, Tidak apa-apa. bajumu juga basah. Tidak apa-apa, Prita. Tunggu dulu. Kau basah kuyup. Setidaknya, biarkan aku keringkan rambutmu.
Rambutmu juga basah, biar ku bantu keringkan. Aku bisa lakukan sendiri. Tidak apa-apa, biar ku bantu. Oh tidak, terima kasih. Kapan ini terjadi? Maksudku, Prita tidak pernah cerita padaku. Bu Aurora, biar ku jelaskan. Begini, Prita dan aku sebelumnya bertengkar kecil. Itu pertengkaran yang biasa, tapi kurasa aku harus kemari dan juga meminta doa restu kalian. Dan aku sangat membutuhkan doa restu kalian. Tapi... Kau berhak tahu dengan siapa Prita akan menikah. Itu maksud tujuanku ke sini. Mendiang suamimu memilihku untuk menikahinya. Dan Pak Aurora itu sungguh mengagumiku. Dan dia selalu percaya bahwa aku adalah pendamping terbaik bagi Prita. Tapi Prita tidak pernah cerita tentang hubungan ini. Bu Aurora, aku sudah bilang dia sedikit kesal padaku. Dan aku juga marah padanya. Tapi aku tidak bisa terus berjauhan dari Prita. Jadi aku ke Mumbai demi dirinya. Bu Aurora, aku sangat mencintai Prita. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Kau tahu dia adalah cinta pertama dan terakhirku. Ada banyak macam orang di dunia ini, Bu. Beberapa adalah orang istimewa yang selalu ada untuk kita. Dan sementara yang lainnya ada motif terselubung untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi Sristi bilang padaku... Oh, Sristi, kau tahu kan dia belum dewasa. Sebenarnya dia berpikir kalau aku merebut saudaranya darinya. Dan karena itu dia tidak menyukaiku. Bu Aurora, katakan, apa kau keberatan dengan hubungan kami? Karena kau tidak punya putra, kau bisa anggap aku putramu. Dan mengenai Prita, aku akan membuatnya selalu bahagia. Dan akan kupastikan Sristi menganggapku saudaranya. Dan aku pastikan juga, aku jadi putramu yang baik. Saudara yang baik bagi Sristi. Dan juga suami yang baik bagi Prita. Bagaimana? Begini, Prita adalah wanita yang cerdas. Kalau dia putuskan untuk bersamamu selamanya, aku yakin dia membuat keputusan yang benar. Untuk apa aku keberatan kalau kalian berdua memang sudah sepakat? Wah, tujuanku tercapai dengan mudah sekali. Sekarang aku bisa tanamkan pengaruh ke Prita dengan mengatakan kalau ibunya sudah merestui hubungan kita. Lalu, kapan aku bisa hubungi orang tuaku untuk upacara pernikahan? Apa? Kalian bahkan belum bertunangan. Dan kau sudah menganggap dirimu menantu. Sebenarnya pernikahan itu pernah ditunda. Ditunda? Apa yang terjadi? Begini, kesehatan Pak Aurora sedang memburuk. Jadi, aku harus bilang apa? Aku minta harta mereka saat itu. Aku tidak mungkin bilang itu. Lalu, bagaimana kami bisa menikah? Kondisi buruk Pak Aurora akhirnya membuatnya meninggal. Hanya itu alasannya. Aku segera kembali. Bu Aurora? Sebentar. Aku tidak sedang melihatmu. Aku tidak bilang kalau kau sedang melihatku. Maksudku bukan itu. Begini, maksudku aku tidak mau melihat videonya sendirian. Video apa? Video yang kita buat di luar kamar Shirley. Oh, kau benar. Kita belum tonton video itu. Mana videonya? Iya. Mana ponselmu? Ayo kita lihat videonya. Oh, pasti ada Shirley di situ. Kenapa mereka belum terlihat juga? Shirley, itu dia. Apa? Kau lihat wajahnya? Tidak, aku tidak lihat. Kara, coba putar ulang videonya. Dia? Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Itu artinya usaha kita sia-sia saja. Ini tidak bisa jadi bukti. Hei, jangan sedih seperti itu.
Ach. Sudahlah, kita pulang saja. Kau basah kuyup, kau harus ganti baju, atau kau bisa sakit. Ayo. Tunggu sebentar. Aku bilang jangan sedih. Aku tahu kau tidak bisa memergoki Sherlyn atau merekam wajah pria itu, tapi kita yakin bahwa Sherlyn bersama dengan seorang pria itu. Iya. Lain kali kita akan mendapatkan bukti yang kuat yang bisa memberatkan Sherlyn. Hach. Ayo, sakitmu bisa tambah parah. Ayo. Iya, iya. Raghuveer telah tiada. Dia meninggalkan kita selamanya, Bu. Dia meninggalkan ibu dan aku. Dia sudah meninggal. Dia tidak akan kembali. Dia tidak akan pernah kembali. Kenapa kau menangisinya? Dia bukan baru meninggalkan kita. Dia sudah meninggalkan hidup kita lama sekali. Hanya saja hari ini kau baru dapat kabar kematiannya. Meski dia telah meninggalkan kita, aku masih berharap dia kembali suatu hari nanti. Tapi harapan itu sudah hilang. Harapan itu sebenarnya sudah hilang sejak dia meninggalkan tanpa berniat kembali. Dia meninggalkan istri sebaik dirimu dan bahkan membawa kedua putrimu bersamanya. Dia adalah putraku, tapi dia melupakan nilai yang kuajarkan. Itu sangat memalukan. Dia menyakitiku. Dia membawa cucuku bersamanya. Dan sejak itu kuputuskan semua ikatan. Harusnya kau tidak usah menangisinya. Dia tidak pernah ada untuk kita kalau dia mau. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Ibu benar. Tapi meski begitu, aku masih berharap, Bu. Ibu tahu kenapa aku memakai kalung ini. Ibu selalu bilang wanita yang sudah menikah harus terus memakai kalung di lehernya. Aku berharap suatu saat dia menyadari kesalahannya, Bu. Bahwa dia telah bersalah terhadap ibu dan keluarganya. Aku berharap dia menyesali perbuatannya dan kembali pada kita. Aku memakainya karena harapan itu, Bu. Tapi sekarang sudah hancur. Sudah berakhir, Bu. Karena dia tidak akan kembali. Dia sudah tidak ada. Jadi untuk apa aku memakai kalung ini? Akan Tidak, kulepas jangan saja. Sarla. Ibu. Kau harus janji tidak akan melepaskannya. Jangan pernah. Ini memang bukan kalung pernikahanmu karena suamimu sudah meninggalkanmu. Dia meninggalkan tanpa berniat kembali. Dia bahkan membawa putrimu. Dia membiarkanmu menderita. Tapi kau jangan pernah melepaskan ini. Bukankah kau menganggapku sebagai ibumu, iya kan? Bersumpahlah, jangan melepaskannya. Jangan menangis, Sarla. Kau wanita yang sangat kuat. Seorang wanita tidak boleh menyerah. Untuk apa menangisi pria yang tidak menghargai atau mengurus istrinya? Ibu, Tidak. aku juga salah, Bu. Putriku Tidak. sudah hidup bersama Raghuveer bertahun-tahun dan aku senang sekali bertemu mereka. Aku begitu senang sekali sampai aku tidak menanyakan kesehatan ayah mereka dan di mana keberadaannya. Sudahlah. Aku bukan istri yang baik, Bu. Tidak, Sarla. Kau itu adalah istri yang terbaik di dunia. Aku jamin itu. Aku tahu putrimu tidak memberitahumu soal kondisi Raghuveer. Mungkin karena mereka tidak ingin melihatmu menangis dan bersedih. Mereka menyayangimu. Mereka tidak mau kau merasa sedih. Kau mau melakukan perkataanku. Kau menganggapku ibumu, kan? Iya. Jangan sampai putri-putrimu tahu dia sudah tiada. Itu bisa membuat mereka sedih. Kita tidak usah memberitahunya, biar mereka menyangka kita juga tidak tahu. Baik, Bu. Kita tidak akan beritahu mereka. Ya. Kita jangan beritahu mereka bahwa kita Ya. tahu ayahnya sudah meninggal. Ibu.
Ya Sarla, menangislah. Menangislah sampai puas, tapi setelah itu kau tidak boleh menangis saat merindukannya. Ya, sekarang menangislah. Karan, terima kasih atas semuanya. Kau sama seperti Risab. Dia kaku dan formal sepertimu. Lalu, apa salahnya begitu? Ini artinya sikap yang baik. Dan aku tahu Risab juga punya sikap yang baik. Begitu? Tunggu sebentar. Ada apa? Tunggu. Ayolah, ada apa? Ini sikap yang sopan kan? Aku sama baiknya dengan Risab. Ayo. Maaf. Ini yang kau tahu. Ini sikap baikmu. Aku belum juga keluar mobil, tapi kau sudah tutup pintunya. Bajuku terjepit di pintunya. Maaf, biar ku bantu. Sudah, biar aku saja. Aku sendiri saja. Tidak apa-apa. Sudahlah. Ya sudah. Ini... Apa pintunya terkunci? Aku tidak bisa mengeluarkannya. Tolong bantu aku. Kau bicara padaku? Iya, aku bilang aku perlu bantuanmu. Katakan tolong. Katakan tolong sayang, bantu aku. Hah? Di mana sopan santunmu, hah? Baik. Sayang, tolong bantu aku. Prita, kau harus sadar kalau kau itu terlalu formal. Biar ku bantu kau. Mundurlah sebentar. Ini bisa robek. Tidak akan robek. Au! Maaf. Aku tidak sengaja. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Bantu aku mengeluarkan ini. Tidak akan kubiarkan dia. Oh, begitu. Apa semudah ini? Maafkan aku. Sudahlah. Segala usaha kita untuk menangkap basah Sherlyn sia-sia. Tapi kita harus segera lakukan sesuatu. Kita tidak bisa buang waktu lagi. Sebaiknya kau pergi sekarang. Ini sudah malam. Selamat malam. Selamat malam. Labu pahit? Ya? Kau suka nama baru bukan? Karena itu kau menjawabnya. Kau tidak dengar aku. Aku bilang selamat malam. Artinya Prita berkencan dengan si pemain kriket itu. Dia tidak punya waktu bicara padaku. Tapi dia justru jalan-jalan dengannya sampai malam. Kau harus membayar mahal atas perbuatanmu hari ini, Prita. Kau telah menyakitiku. Kau telah berselingkuh. Tunggu dan lihat saja. Akan kusakiti kau dan kubuat kau menderita. Ya ampun. Siapa yang membiarkan pintu terbuka? Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau masuk? Kelihatannya kau tidak senang melihatku. Benar kan? Dia ingin terlihat seperti wanita baik di depanku. Tapi tidak akan kumaafkan dia. Kau bilang kita bisa ngobrol nanti.
Jadi aku kemari untuk bicara padamu. Ku bilang kita bisa bicara nanti. Aku tidak bilang kita bisa bicara malam ini. Kau harus pergi sekarang. Dari mana kau? Dari mana kau selarut ini? Untuk apa kau peduli? Kenapa kau mau tahu? Kenapa basah kuyup? Musim hujan sudah lewat. Apa kau dari pesta tarian hujan? Kenapa dia bertanya seperti itu? Semoga dia tidak membuat keributan di depan ibu dan nenek. Dengar, Dipak, ini sudah malam. Sebaiknya kau pergi saja. Oh, begitu. Kau mau aku pergi karena sudah malam. Sementara kau boleh menghabiskan waktu dengan pria lain selarut ini. Apa? Omong kosong apa kau? Ini bukan seperti yang kau kira. Ini... Tentu saja. Kau bertingkah seolah polos dan tidak tahu bagaimana dunia ini. Ini luar biasa. Omong kosong apa kau? Ini bukan seperti yang kau kira. Apa itu? Bla bla bla. Kau pikir aku bodoh? Kau pergi dengan Karan, bukan? Iya kan? Aku tahu. Aku tahu apa maksudmu melakukan semua ini. Kapan kau bisa berhenti serakah, Prita? Katakan. Hah? Kau menatapku seolah aku berkata hal yang salah. Atau bahkan, mungkin aku mengatakan hal yang benar. Zaman sekarang kau mengejar pria yang kaya dan berasal dari kalangan atas. Omong kosong apa ini? Kau jangan pura-pura jadi wanita yang baik dan beradab di depanku. Kalau kau punya sedikit adab, pasti kau tidak akan mungkin berkeliaran dengan Karan sampai selarut ini. Sudah, Dipak. Sebaiknya kau pergi saja. Kau jangan pura-pura takut. Aku tahu kau hanya berakting. Kau harus hati-hati dengan Karan, Prita. Dia terus saja berusaha mendekatimu. Dia memanfaatkanmu dan kau membiarkannya. Karena kau tidak tahu malu, Prita. Cukup. Jangan berani bicara buruk lagi tentang Karan. Dan pergi dari sini. Kau tidak mengerti sama sekali. Biasanya aku tidak suka memukul perempuan, Prita. Tapi kau telah memaksaku bersikap seperti orang jahat. Aku sudah mengatakan berulang kali, jangan mengabaikanku saat aku sedang bicara padamu, Prita. Aku sudah memahamimu. Sudah sering kubilang, aku ini calon suamimu. Aku punya hak atas dirimu. Dan dengar ya, aku tidak mau calon istriku berkeliaran semalaman dengan pria lain. Aku tidak mau kau keluar batas. Kau mengerti? Aku pergi dengan Karan karena ada urusan. Lagi-lagi kau berbohong padaku. Faktanya adalah, kau berusaha memikat pria kaya dan kau mau menikah dengannya. Benar kan? Tidak, sama sekali bukan begitu. Kau salah mengerti, Dipak. Tolong lepaskan tanganku. Aku tidak mau keluargaku mendengar kita dan sedih. Aku bilang tolong. Pergi sajalah. Aku mohon. Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Aku mau tahu yang sebenarnya. Terima saja kalau semua ini adalah kesalahanmu. Kau jalan-jalan dengan Karan untuk bersenang-senang. Ayo, aku itu. Iya kan? Aku tidak akan melepaskan tanganmu. Sampai kau berkata dengan jujur. Bicaralah. Aku pergi dengan Karan karena ada urusan. Kenapa kau tidak mau mengerti? Kau bohong lagi. Kau bohong lagi. Jangan buat aku semakin marah, Prita. Katakan sejujurnya. Apa hubunganmu dengan Karan? Katakan. Katakan. Aku tahu karena pemain kriket terkenal. Banyak gadis tergila-gila padanya. Tapi kau milikku. Kau kepunyaanku. Dan jika Karan mau berhubungan gelap denganmu, akan kupatahkan tulangnya. Jika kau berpikir mau mencapakanku demi dia, kau juga tidak akan kuampuni. Apa kau dengar aku? Huh? Lepaskan tanganku! Ibu, itu suara Prita. Katakan. Aku mau tahu yang sebenarnya. Katakan. Akui kesalahanmu. Katakan yang sebenarnya. Ayo katakan. Prita, Aku ingin dengar. lepaskan dia. Mundur. Hah? Berani sekali kau menyakitinya. Berani sekali kau menyakiti putriku. Ibu Aurora, kenapa kau memarahiku? Kenapa tidak kau tanya Prita? Dari mana dia dan dengan siapa? Bu Aurora, sikapnya membuatku marah. Kami akan menikah. Tapi dia semakin dekat dengan... Bu Aurora, kau adalah ibunya. Tolong bicara dengannya. Dan jika dia berkeliaran dengan pria lain semalaman, tentu saja aku bisa marah padanya. Bu Aurora, tidak ada pria manapun yang mau tunangannya dekat dengan pria lain. Diam kau. Kalau kau bicara buruk lagi tentang putriku, aku tidak akan kubiarkan kau. Bu Aurora, kau juga membelanya. Tolong tanya dia. Aku melihatnya bersama pria lain dengan mataku sendiri. Ya, aku tidak mau tanya apapun lagi. Tidak akan kutanya dari mana dia tadi. Aku percaya penuh pada putriku. Para putriku adalah kebanggaanku. Aku tahu mereka tidak akan berbuat sesuatu yang memalukan. Kaulah yang salah. Kau pakai tanganmu menyakiti wanita. Kau kira bisa menyakiti wanita karena dia lemah. Jika kau lakukan itu, sungguh bodoh aku membiarkanmu masuk tadi. Akan kuhajar kau kalau saja tidak ada di rumahku. Sekarang keluar. Keluar dari sini. Apa semua perempuan di keluargamu sama? Semuanya kurang ajar. Baik kau, saudarimu, atau bahkan ibumu tidak tahu cara bersikap yang baik. Kau masih punya kesempatan minta maaf padaku.
akan kuterima perempuan berkarakter buruk ini sebagai istriku. Sudah kuperingatkan. Sudah kuperingatkan. Kalau kau bicara buruk tentang putriku, tidak akan kau ampuni. Akan kuberi pelajaran yang tidak akan kau lupakan. Kau menjijikkan. Kau kira kau akan menikahi putriku? Tidak akan kuizinkan Prita menikahimu. Meski kau manusia terakhir di dunia, tidak akan kuizinkan. Aku ibunya Prita, dan atas namanya aku membatalkan pernikahan ini. Pergi dari sini. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi sendirian. Akan kubawa dia. Ibu, lepaskan Kau akan ikut denganku. Ayo ikut. Ayo ikut. Lepaskan. Lepas. kurang Kau ajar. jangan ikut campur. Lepaskan dia. Minggir. Lepaskan dia. Hei. Minggir. Pecundang. Berani sekali kau memaksa Prita. Berani sekali kau memukulnya. Kau pikir wanita itu lemah? Hah? Wanita itu adalah kaum kuat. Tidak ada pria yang bisa menandingi kemarahan wanita. Dan aku, Charla Aurora, akan menghajarmu habis-habisan. Kau pria kurang ajar. Dasar kau. Pergi. Pergi. Hei, kau mau kemana? Kau tidak boleh pergi. Aku belum membalasmu. Ibu, lanjutkan. Sudah kubilang berapa kali jauh di Prita, tapi kau tidak mau dengar. Hah? Sekarang rasakan akibatnya. Ibu, hajar dia lagi. Ibu, pria ini sangat menjijikkan. Dia pembohong tanpa malu. Pernikahan kami dibatalkan karena dia minta uang mahar. Tapi tadi dia bilang padaku, Ibu, dia bertanggung jawab atas meninggalnya ayah. Beri dia pelajaran. kau bohong padaku. Pernikahan kalian batal karena ini dia. Ibu, dia hanya tertarik pada harta dan dia menganggap wanita sebagai budaknya. Saat dia marah, dia tega menyakiti wanita. Bahkan dia tidak bisa disebut pria. Dia juga banyak melecehkan wanita. Dia tidak pantas disebut pria. Pria rendah. Apa ibumu tidak mengajarimu sopan santun? Hei perempuan tua, jangan bicarakan soal ibuku. Apa kau bilang? Hah? Kenapa kami tidak boleh bicara tentang ibumu? Kau tersinggung saat dia bicara soal ibumu. Bagaimana dengan membicara kasar dengan ibuku? Ibumu yang salah. Bahkan semua ibu bersalah kalau mereka tidak mengajari anak mereka cara menghormati wanita. Mereka tidak mengajari anak mereka cara bersikap pada wanita dan juga pada orang yang lebih tua. Lihat saja, kau dalam genggamanku sekarang. Tidak akan kau ampuni. Sana. Hei. Ibu, hei! Dasar kurang ajar. Berani kau menyakiti ibuku. Ini sudah keterlaluan. Terima ini. Pukul dia serius. Pukul. Pergi. Siapa dirimu? Ayo, pukul dia terus. Pergi sana. Si rendah. Kau kira kau berhasil menyingkirkanku? Aku tidak akan lupakan penghinaan ini. Kau akan kuberi pelajaran. Kalau kau sampai kulihat lagi mendekati putriku atau rumah ini, akan kuberi kau pelajaran. Kau harus tahu Prita tidak sendirian. Dia punya ibunya. Ayo cepat pergi dari sini. Dia hanya punya ibunya di sisinya. Dia tidak akan dapat suami yang lebih baik dari diriku. Kau kira sudah berhasil dengan memukuliku? Kalian sudah berbuat kesalahan besar. Kalian semua akan membayarnya. Aku tidak akan menikahi Prita. Kita semua tahu kalau pernikahan dibatalkan, orang-orang justru akan curiga dengan perempuannya. Aku menolak menikahinya. Akan kuberitahu semua orang, aku yang menolaknya. Dan putrimu tidak akan pernah menikah untuk selamanya. Akan kupastikan itu. Kau memastikan? Aku juga akan memastikan padamu. Akan kutemukan pria yang jauh lebih baik darimu untuk anakku. Dan akan kunikahkan Prita dengan orang itu. Tidak ada yang bisa tahan dengannya. Dan bahkan jika dia menikah, suaminya akan meninggalkannya. Akan kuberi pelajaran kau. Dia tidak akan pernah menikah. Pergi, pergi sana. Jangan pernah kembali. Dia tidak akan Manusia pernah rendah. menikah. Ibu, Kemarilah. Kau memang pemberani, Prita. Ingatlah satu hal, wanita itu kuat. Mereka itu sangat kuat. Tidak ada yang bisa menyakiti mereka sedikit pun. Dan Dipak, dia manusia yang rendah. Kau harus ingat akan satu hal. Jika sampai seorang pria berani menyakiti wanita, maka hubungan pria dengan wanita itu akan langsung berakhir. Hubungan itu berakhir dengan perubahan sikap pria. Pria itu berubah jadi monster karena perlakuannya.
Kau harus putus hubungan dengan pria seperti itu. Aku yakin sekali kalau pria putriku dan semua wanita di dunia ini layak mendapatkan pasangan yang bisa memberikan mereka cinta. Orang yang menghargai mereka dan menghormati mereka. Seseorang tidak boleh dengan buruk memperlakukan wanita dan menyakitinya. Dan seorang pria harus terus mendampingi istrinya sampai akhir hayatnya. Tidak boleh meninggalkannya. Dipak bukan pria yang seperti itu. Dia bilang dia tidak akan menikahimu. Aku tidak akan izinkan putriku menikah dengan orang rendah itu. Dia kira dirinya siapa? Hah? Kau pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Kalian berdua pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku yakin kalian akan dapat pasangan yang baik, yang mencintai dan menghargai. Orang yang menghargai kebaikan kalian. Dan jika tidak kutemukan, tidak kuizinkan kalian menikah. Untuk apa? Putri-putriku akan aman dan bahagia di rumah ibunya. Mereka akan dapat cinta dan kehormatan yang layak. Kalian punya ibu yang selalu ada di sisi kalian. Ada kabar baik untuk ibu. Benarkah? Katakan, apa itu? Prita dan Sristi akan datang besok. Ya ampun, Apa ibu senang? ibu senang sekali, sangat senang. Apa yang sudah kau lakukan luar biasa, Rishabh. Ayo, makanlah sesuatu. Tidak, Ibu. Aku tidak lapar. Prita, apa maksudmu kau tidak lapar? Kau tidak boleh membeban dirimu karena kesalahan orang lain. Apalagi karena orang seperti itu. Kau tidak boleh memikirkan dia. Tidak, Nenek. Aku tidak merasa seperti itu. Aku tidak makan karena tidak lapar. Sudah lama sekali sejak ibu menyuapiku dengan tangan sendiri. Hatiku senang sekali. Semangatku menjadi pulih kembali. Wah, ini yang dibilang curang. Luar biasa, Bu. Sudah kuduga kalau ibu pilih kasih, ibu cuma menyuapi Kak Prita. Sementara aku, ibu menyayanginya berlebihan. Tidak ada yang sayang padaku. Seolah-olah hanya Kak Prita putri ibu dan tidak ada yang lain. Maaf, tapi ini tidak bisa diterima. Aku mau ibu menyayangi kami dengan adil. Aku tidak mau terima ketidakadilan hanya gara-gara aku masih muda. Oh ya, tapi kalau aku harus berurusan dengan orang seperti Dipak, demi ibu menyuapiku tidak masalah, akan ku minta dia untuk menyakitiku. Mungkin ibu akan menyelamatkanku juga. Ini baru adil. Hentikan Ibu, ocehanmu. Ibu sudah, jangan memukuliku. Jangan sebut namanya. Kau mau ibu suapi kan? Tunggu, akan kusuapi. Ini dia. Buka mulutmu, ha? Ayo. Hati-hati seperti anak kecil. Makanannya jatuh. Ibu tolong bersihkan. Tidak. Akan ibu bersihkan. Aku sangat bersyukur atas kalian berdua. Kalian membawa kebahagiaan. Rumah kita jadi dipenuhi canda tawa. Kalau tidak, hanya ada aku dan Sarlah dan air mata. Ini semua berkat-Mu. Hidup kami jadi penuh kebahagiaan. Dengar baik-baik. Seharusnya pujian itu untukku saja. Sebelum aku ke sini, mereka semua berwajah sedih kan? Mereka terlalu sensitif dan emosional. Sensitif? Ya. Omong Tapi kosong. orang-orang sensitif itu penuh kasih sayang, ya kan, Bu? Kemarilah. Satu hal yang pasti, Sristi memang menghibur kita semua di sini. Tidak percuma punya adik sepertiku, kan? Itu pujian atau apa ya? Cari tahu saja sendiri. Ibu, ayo suapi aku lagi. Baiklah, akan kusuapi kau. Ayo. Apa? Ada telepon? Iya, biar ku angkat. Dan cepat kembali atau kau akan menyesal nanti ya. Halo, siapa ini? Halo, Sristi.
Ini aku, Risa. Maaf, aku menelpon malam-malam. Sebenarnya aku menelpon Prita, tapi dia tidak mengangkat teleponnya. Jadi aku telepon ke sini. Sebenarnya begini, kaki nenekku sakit. Dan aku ingin bertanya kepada Prita, apa nama obatnya? Risa, begini. Dia tidak bisa bicara denganmu sekarang. Saat ini dia sedang banyak masalah. Ada apa, Sristi? Sebenarnya semua kejadian ini di luar dugaan. Dan itulah yang membuat dia jadi kepikiran. Dia tadi ke sini. Dan sampai-sampai dia membuat keributan di sini. Dia ke sini untuk membawa Kak Prita. Tapi saat dia menolak, Dipak marah dan mulai memakai kekerasan. Bahkan sudah berani memukul. Apa kau bilang? Dia juga berani memukul ibu. Tapi aku senang karena ibu berani melawan dia. Sristi, kenapa kau tidak menelponku saat kejadian itu? Oh tidak, harusnya aku tidak ceritakan itu pada Risa. Begini Risa, tolong jangan bilang pada siapapun kalau aku menceritakan ini padamu ya. Apalagi sampai bilang pada Kak Prita. Dia pasti akan memarahiku karena membocorkan masalah pribadi padamu. Kalau Kak Prita tanya padamu, jangan bilang kalau aku cerita ya. Berjanjilah pada aku mohon. Sristi, tenang saja, aku tidak akan bilang. Aku akan bicara pada Prita besok. Jagalah dirimu. Terima kasih banyak Risa. Sampai nanti. Salim, cepat kau hubungi Dipak dan minta dia menemuiku besok pukul 9 pagi, oke? Semoga saja Risa tidak bilang apa-apa pada Kak Prita. Apa yang kau ceritakan padanya? Yang harusnya tidak diceritakan. Kakak, tidak ada. Apa tadi, Risa? Apa yang kau ceritakan? Harusnya kau tidak ceritakan itu. Kau tidak boleh ceritakan masalah pribadi kita pada orang lain. Apa? Kau cerita padanya tentang perbuatan Dipak, benar bukan? Maafkan aku, Kak Prita. Dia mau bicara padamu, tapi aku marah sekali pada Dipak sampai aku tidak bisa menahan diriku. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku ya. Ini salah. Coba kau pikir dia akan cemas tanpa alasan. Saat dia menelpon, apa dia bilang kenapa dia bicara padaku atau alasan menelpon? Apa dia bilang sesuatu? Apa kau ingat? Kalau aku bilang kaki neneknya sakit, dia pasti akan langsung datang ke sana. Tidak ada apa-apa. Dia cuma telepon biasa saja. Baiklah. Sekarang dengarkan aku. Lupakan apa yang terjadi pada hari ini, karena Dipak bukan lagi bagian hidup kita. Kita harus saling berjanji. Kita tidak akan takut lagi, karena ini adalah hidup kita. Kita akan jalani sesuai rencana kita dan kemauan kita. Kita akan jalani untuk orang-orang yang menyayangi kita, demi orang yang kita sayangi. Iya, Kak Prita. Ibu, aku memang beruntung. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku temukan putriku. Banyak tanggung jawab yang harus kupenuhi. Sarla, apa yang kau pikirkan? Sekarang putriku semua sudah dewasa. Aku bertanggung jawab membahagiakannya. Aku ingin putri-putriku tetap bahagia seperti sekarang. Akan kulindungi mereka dari kesedihan. Ibu, aku harus melakukan sesuatu untuk memastikan kebahagiaannya. Aku ingin mereka tetap tersenyum. Aku tidak mau melihat mereka menangis lagi, Bu. Hei, sebentar. Apa Risap ada di rumah? Iya, dia sudah pulang. Sekarang istirahat. Dia sedang tidur? Iya. Oke. Iya. Kurasa kau terkena flu. Oh, begitu. Aku... Rambutmu benar-benar basah. Iya. Bajumu juga basah kuyup. Aku tidak mengerti. Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Apa dia benar tahu ilmu sihir? Atau mungkin dia memakai mantra padaku? Ayolah. Aku mulai berpikir tidak rasional. Harusnya aku fokus ke hal yang lebih penting.
Sudahlah, aku lapar. Lebih baik aku makan dulu. Bajuku basah. Harus ku ganti dulu. Kenapa kau mencemaskan hal yang konyol, Sherlyn? Semua baik-baik saja. Ibu terlalu percaya diri. Percayalah, ada yang tidak beres, Bu. Ini aneh sekali. Tidak, Sherlyn. Itu tidak benar. Kau hanya paranoid. Semuanya baik-baik saja. Berhentilah memikirkan mantan suamimu. Dan jangan pernah berusaha menemuinya lagi. Ada apa, Sherlyn? Apa kau masih berhubungan dengan mantan suamimu itu? Ibu kenapa? Memangnya aku tidak waras? Untuk apa aku menemuinya setelah perbuatannya padaku? Aku tidak memikirkannya, apalagi mau menemuinya. Percayalah. Bagus kalau kau tidak berhubungan dengannya. Lalu kenapa kau seperti ini? Apa yang kau takutkan, Apa karena kau tidak mendapat perhatian yang sepantasnya dari Risab setelah pertunangan? Apakah karena itu kau merasa kecewa? Bu, ini bukan hanya soal Risab. Ibu, Risab juga tidak menyukaiku, Bu. Dia tidak menunjukkan rasa peduli. Aku merasa aku tidak akan jadi menantu mereka, Bu. Tidak ada satupun dari mereka yang membuatku merasa spesial. Malah, mereka terlalu memperhatikan Prita. Bukannya aku, Bu. Mereka terus memuji Prita. Dengar, Sherlyn. Kau harus belajar kendalikan emosimu. Coba kau cari solusi dari masalah ini. Sherlyn, dengar. Sudah kujelaskan sebelumnya, kan? Kau harus hati-hati dengan Prita. Dan sekali lagi kukatakan, kenapa kau sulit mengerti? Sherlyn, dengar. Kau bisa bersaing dengan Prita soal penampilan. Kau bisa saja menangani situasi apapun. Tapi kau tidak bisa merubah perasaan orang terhadap orang lain. Saat dua orang sudah saling menyukai, sulit untuk memisahkan mereka. Kau tidak bisa memisahkan Raki dan Prita karena mereka saling cocok. Kau tidak bisa berbuat apapun tentang itu. Kau juga tidak bisa merubah perasaan yang dimiliki Risab terhadap Prita.